Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Ya, saya Desi Kaden Karang kembali hadir dalam Harmoni Bali sore hari ini. Pemirsa, ada pemahaman dari masyarakat, sebagian dari masyarakat kalau tidak sakit atau tidak sakit gigi tidak akan ke dokter. Nah, ini yang harus diluruskan, apalagi kalau kita berbicara tentang gigi atau rongga dalam mulut kita ini sendiri. Hati-hati, jangan-jangan ada sesuatu yang suatu saat mengganggu aktivitas karena ada pengaruh sesuatu di dalam rongga Anda ini sendiri. Nah, benjolan pada rahang, waspadai tumor, itu menjadi topik kita pada sore hari ini. Tentunya akan kita bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya sapa, ada Dr. Gigi Wayan Sutresnayase, spesialis bedah mulut, magister kedokteran klinik, atau yang lebih akrabnya dipanggil Dr. Uwas. Om Swastiastu, Dr. Uwas. Apa kabarnya, Dok? Baik. Sehat ya, Dok ya? Selalu sehat tentunya. Dok, ini benar nggak sih, Dok? Ada sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman kalau nggak sakit gigi, nggak usah deh ke dokter, katanya begitu. Kalau sudah sakit baru ke dokter. Ini benar nggak sih sebagian masyarakat seperti itu, Dok? Sebelumnya saya menyapa pemirsa Beli TV dulu ya. Om Swastiastu, selamat sore. Pada kesempatan ini saya terima kasih undangannya dari Beli TV. Kita diskusi Harmoni Bali ya. Sore ini. Sebelumnya saya ingatkan juga kepada masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Yang pastinya, walaupun vaksinasi sudah dilaksanakan ya, Dok ya. Dokter sudah divaksin nggak? Sudah, saya sudah 2 kali. Oh, saya juga sudah 2 kali, Dok ya. Walaupun penuh dengan drama. Di samping itu juga kita harus jauhi kerumunan juga ya. Betul. Dan membatasi mobilisasi juga ya. Kalau misalnya tingkatkan imun tentunya ya, Dok ya, dengan makanan yang bergizi. Dan itu yang harusnya. Tapi kalau sudah makanannya sudah bergizi tapi tidak bisa dimakan karena sesuatu hal, mungkin sakit gigi dalam rongga. Nah, ini yang menjadi permasalahan juga. Tetapi pertanyaan saya di awal, Dok, ini benar nggak sih, Dok, sebagian masyarakat menganggap bahwa kalau nggak sakit nggak usah deh ke dokter gigi? Ya, sebagian besar memang masyarakat atau pasien-pasien saya yang datang itu memang jarang sekali datang untuk dia kontrol. Dia datangnya pasti kalau udah sakitnya parah, kadang sudah timbul suatu yang parah, ada benjolan sudah parah. Makanya pada topik ini kita akan membahas bagaimana kita bisa mengetahui deteksi dini, karena dengan timbulnya benjolan di mulut sedini mungkin, itu treatment atau penanganannya itu akan menjadi lebih baik. Baik. Seperti itu. Kapan seseorang harus aware terhadap jangan-jangan ini seperti di topik kita, jangan-jangan ini tumor ini ketika merasakan benjolan pada rahang. Tapi sebelum itu, rahang ini bagian dari wajah kita ini yang termasuk rahang yang mana saja sih, Dok? Ya, rahang atas yang ada gigi-gigi kita di rahang atas, dan rahang bawah yang buat kita makan, ngunyah, yang bisa bergerak-gerak itu rahang bawah. Gitu, dibantu otot tentunya ya, bergerak-geraknya seperti itu. Dan berrahang atas dan rahang bawah itu membantu kita untuk membentuk wajah, fungsi bicara, fungsi mengunyah, kayak gitu. Coba kalau kita nggak punya rahang, kita nggak bisa ngunyah, kita nggak bisa makan, toh? Iya ya. Iya, memang. Bener ya. Iya. Dan itu fungsinya rahang juga sangat besar. Sangat besar sekali. Iya, investasi gigi-gigi dan rahang itu sangat penting. Coba misalnya kita punya uang tapi nggak bisa makan, kalau rahang kita nggak bagus, bagaimana? Nggak bisa ngerasakan makanan yang enak, toh? Punya uang, kemudian ada makanan enak yang bergizi, tetapi tidak bisa ngunyah. Aduh, ini masalah nih ya. Oke, Dokter Uwas, nanti kita bahas lagi ya, Dok ya. Bagaimana Anda harus mewaspadai ketika benjolan pada rahang. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Jangan-jangan itu tumor bagi Anda. Nah, nanti juga kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Harmoni Bali. Benjolan pada rahang, waspadai tumor. Itu yang menjadi topik kita di sore hari ini. Masih bersama Dr. Was atau Dr. Gigi Wayan Sutresnayase, spesialis bedah mulut tentunya. Silakan, nanti kami juga akan mengundang Anda untuk bergabung di 0361894800 dan juga di 0361894841. Mungkin di antara Anda atau saudara Anda mempunyai permasalahan seputaran gigi dan rongga mulut. Nah, ini kesempatan Anda bertanya bersama Dr. Was tentunya. Dok, tadi di awal saya sempat menanyakan tentang atau kita berbincang singkat tentang tumor ini sendiri. Dok, ini sebenarnya definisi dari tumor sama nggak sih dok dengan kista, dok? Ya, definisi tumor sendiri itu secara harfiahnya, secara dasar itu adalah benjolan. Benjolan dimanapun itu kita sebut tumor. Tumornya itu ada banyak jenis. Ada tumor yang bersifat secara sifatnya dia bisa bersifat jinak atau bersifat dia ganas yang kita sering disebut kanker. Ya, benjolan lain juga ada yang jinak kita sebut kista. Nah, kista itu isinya itu seperti cairan, dia seperti balon, seperti itu. Jadi cairan. Kalau tumor itu dalamnya itu padat gitu, seperti itu. Iya. Dan itu pun tumor ataupun kista bisa terjadi pada rongga mulut kita. Bisa terjadi pada rahang atas, bisa terjadi pada rahang bawah, bisa bagian depan rahang, bisa bagian belakang. Itu ada namanya tiap anak kecil kalau waktu umurnya muda bisa ada predisposisinya bahasa kedokterannya. Jadi epidemiologinya itu ada khususnya. Jadi tumor A misalnya dia sering muncul pada umur 20-an kayak gitu. Ada jenis-jenis tertentu. Jadi ada tumor-tumor yang bisa menyerang setiap orang sesuai dengan usianya. Jadi intinya setiap orang bisa terkena tumor ini sendiri. Bisa. Apalagi kita berbicara tentang tumor pada rahang yang menyerang rahang. Sebenarnya gejala-gejala apa yang harus kita waspadai, dok? Ketika jangan-jangan ini tumor dalam rahang saya seperti itu. Ya, yang paling penting itu kita harus benar-benar mengenali diri kita sendiri ya. Tiap hari kita mengaca di kaca depan cermin. Kita harus rasakan apakah terjadi ada perubahan tidak di rongga mulut kita, entah di rahang atas, rahang bawah kita, seperti itu. Biasanya kalau terjadi perubahan yang tidak biasa, boleh segera kita berkonsultasi ke tenaga medis terdekat, bisa ke dokter gigi terdekat, seperti itu. Nah, kalau kita berkonsultasi, di sana dokternya lebih mengerti. Jadi mereka bisa menjelaskan ke kita bagaimana sebenarnya kondisi yang terjadi dalam rongga mulut ataupun rahang kita, seperti itu. Seringkali pasien itu membiarkan belikarang. Jadi benjolan kecil seperti bahasa beline nanti sembuh sendiri kayak gitu. Kadang-kadang gitu karena tumor itu tidak sakit. Awalnya itu dia tidak sakit, dia tumbuh pelan-pelan. Berbulan-bulan, bertahun biasanya tidak sakit. Terkadang itu dia punya motivasi berobat itu karena mungkin ada keluarganya, temannya, rahangmu kenapa? Gitu. Bahasa Bali, bibihmu kenapa? Gitu. Dia baru merasa, ternyata orang lain udah aware. Harusnya dari kita sendiri yang pertama yang aware, kemudian mencari informasi seperti itu. Mencari informasi. Selain itu, apabila tidak ada gejala atau keluhan, kontrol rutin ke dokter gigi. Saya sarankan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kita kontrol ke dokter gigi. Walaupun kondisi pandemi sekarang ya, dokter gigi dimanapun pasti sudah punya protokol khusus untuk itu. Jadi tidak usah khawatir, bisa tetap kontrol, tapi asal mengikuti protokol-protokol kesehatan. Seperti itu. Baik. Nah, ini kalau kita berbicara tentang penyakit-penyakit yang menyerang rahang ini sendiri, bagaimana gangguan penyakit rahang pada umumnya sih, dok? Gangguan penyakit rahang pada umumnya itu kita bisa menyerang jaringan keras ya. Kita bisa tulangnya atau jaringan lunaknya, bisa gusinya, bisa lidahnya seperti itu. Atau bisa menyerang kelenjar air liur, gitu. Bisa menyerang itu pada umumnya. Bentuknya itu paling umum biasanya dalam bentuk benjolan. Dia kalau dia jinak, tumornya jinak, itu pelan-pelan membesarnya, bisa waktu setahun, 2 tahun seperti itu. Tapi kalau dia ganas,
dia menyerangnya itu cepat, membesarnya cepat. Dalam waktu kurang dari 6 bulan, dia udah cepat. Selain benjolan misalnya ya, sariawan, jadi kayak jampi ya bahasa Balinya ya. Iya, sariawan, ya sariawan yang harus kan sariawan biasanya sembuh seminggu lah, seminggu 10 hari. Tapi kalau sariawan yang berkepanjangan sampai sebulan, 2 bulan, kita harus curiga. Itu yang harus diwaspadai. Iya, kita harus curiga teradanya tumor ataupun kanker pada sariawan tersebut. Seperti itu karang. Baik, baik. Ketika ada benjolan sekecil apapun, nah itu yang harus diwaspadai, dok. Nah, ini dokter mengatakan ketika mereka mengalami benjolan sedikit, tetapi tidak mempengaruhi aktivitas kegiatan, aktivitas mengunyah, bisa dikatakan aktivitas rongga mulut, bisa dikatakan demikian, mereka kan membiarkan. Nah, ini biasanya kasus-kasus yang datang itu mereka yang datang itu adakah tipe-tipe atau apa ya? Mereka yang sudah datang dengan keadaan yang sudah fase yang cukup parah seperti itu, dok? Ya, sebagian besar yang datang itu memang fase-fase yang sudah masanya atau tumornya udah besar seperti itu. Jadi untuk setelah penanganannya itu sewaktu operasi itu menimbulkan defek. Defek itu maksudnya batas kan rahang itu dipotong. Kalau kita harus melakukan perawatan, ini dipotong, defeknya besar sehingga untuk rehabilitasinya lebih sulit dan menimbulkan kecacatan yang lebih parah seperti itu. Jadi kalau kita bisa menemukan deteksi sedini mungkin, kita bisa operasi secepat mungkin sehingga deteksi kan kita deteksi dini bisa lakukan sehingga kecacatan ditimbulkan itu menjadi semakin kecil kayak gitu. Jadi kita bisa usahakan rehabilitasinya hampir mendekati semula seperti gitu. Baik, baik. Berarti deteksi dini di sini sangat diperlukan, sangat diperlukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika sudah merasakan gejala-gejala yang tidak enak, tidak nyaman dalam rongga mulut itu sendiri, dok. Iya, baik. Dan yang pastinya ketika gejala-gejala atau perubahan-perubahan, dokter mengatakan perubahan-perubahan yang tidak biasa. Perubahan seperti apa sih, dok, yang tidak biasa itu sendiri yang harus kita waspadai, dok? Perubahan-perubahan seperti di gusi atau di gusi rang bawah atau rang atas itu ada benjolan. Terus terkadang kalau dia sudah infeksinya sudah lama, kadang ada nanahnya kayak gitu, ada keluar nanah, cairan putih, ada cairan asin-asin yang keluar. Kita harus curiga seperti itu. Awalnya dia mungkin bisa jadi infeksi, kemudian infeksi yang lama-kelamaan dia bisa bermutasi atau berubah menjadi ke arah tumor seperti itu. Ya, itu harus kita waspadai. Sebenarnya sampai untuk saat-saat ini itu pemerintah mencanangkan BPJS ya, kita berterima kasih ke pemerintah ya, itu bisa ditanggung semua tindakannya seperti itu. Jadi tinggal kontrol, bisa ke Vaskes 1 di puskesmas seperti itu. Kalau ada keluhan kontrol, kalau misalnya butuh rujukan mereka akan rujukan ke fasilitas rumah sakit yang lebih tinggi seperti itu. Oke. Berarti sekali lagi deteksi dini sangat dibutuhkan saat ini ketika mengetahui gejala-gejala yang sudah timbul pada diri seseorang, dan yang bisa mengetahui adalah dirinya sendiri. Ketika merasakan sudah tidak nyaman, itu harus diperiksakan langsung. Ya, karena yang paling kenal dirinya Beli Karang sendiri kan? Iya, betul. Dirinya Beli Karang sendiri toh? Iya. Yang paling kenal saya sendiri ya diri saya sendiri seperti itu. Gitu. Itu yang poin-poin yang harus kita kampanyekan, kita edukasi terus ke masyarakat seperti itu. Jadi jangan nanti aja, jangan seperti itu. Ya. Ya, baik. Apa bahaya dari tumor rongga atau rahang ini sendiri sih, dok? Bahayanya? Bahayanya yang pertama, yang pertama itu yang kita takutkan itu adalah defek operasinya, karena tumor kita harus, apalagi yang resiko kekambuhannya tinggi, kita harus memotong atau enggak mengoperasi sampai batas yang sehat. Jadi kita misalnya tumornya 3 cm, kita harus lebihkan ke batas jaringan yang sehat untuk mencegah kekambuhan. Nah, bahayanya tersebut adalah untuk merekonstruksinya itu loh, untuk mengembalikan, merehabilitasinya itu yang yang butuh
ketelitian yang utama kayak gitu. Untuk bahayanya yang selanjutnya ya dia membesar terus. Kalau dari tumor jinak dia bisa ke tumor ganas, kayak itu dengan bertransformasi namanya. Jadi bermutasi seperti itu. Kalau dalam waktu yang lama dibiarkan terus bisa seperti itu. Dengan kalau udah sampai tumornya ganas, treatmentnya juga berbeda. Butuh kemoterapi, butuh radioterapi. Mungkin kita akan berkolaborasi dengan dokter bedah onkologi kalau sudah terjadi keganasan seperti itu. Yang kita sebut kanker. Iya. Ya. Jadi penanganan akan berbeda ketika kita mengetahui lebih awal. Betul. Ketika kita mengetahui lebih awal, kita memeriksakan diri ini sendiri, ini penanganannya seperti apa nantinya, Dok? Apakah akan berakhir dengan operasi juga kah? Kalau memang terjadi tumor dan memungkinkan untuk operasi, itu akan dioperasi. Tapi kalau kita tahu sedini mungkin defek setelah operasinya akan kecil, bekas operasinya nggak sampai luas seperti itu. Jadi rehabilitasinya akan tidak sesulit bekas operasi yang lebar seperti itu. Itu dengan defek operasi atau bekas operasi yang kecil, kita bisa membantu rehabilitasinya akan lebih baik pasiennya. Jadi akan membantu kualitas hidup pasien ke depannya akan lebih baik. Karena seperti yang saya bilang tadi, rahang itu fungsinya yang pertama fungsi bicara, kemudian fungsi pengunyahan, terus yang ketiga fungsi membentuk wajah seperti itu. Itu sangat penting. Itu dengan defek atau bekas operasi yang tidak besar, jadi tidak terlalu mempengaruhi fungsi-fungsi rahang tersebut. Baik, berarti bisa dikatakan ini bahayanya ketika tidak mengetahui lebih awal. Apa yang harusnya dilakukan, penanganan juga akan penanganan juga akan lebih kompleks lagi ketika terlambat mengetahuinya. Betul. Baik, ini usia-usia di awal saya sempat mengatakan ini usia-usia berapa sih yang harus biasanya benjolan pada rahang itu terhadap benjolan pada rahang itu sendiri, Dok? Ada tiap jenis tumor itu ada usia-usianya sendiri. Saya ambil contoh misalnya tumor yang namanya, saya bahasa kedokteran sedikit ya. Biasanya ameloblastoma, itu tumor pada rahang. Itu biasanya munculnya pada dekade umur 30-an, 40-an gitu. Tapi kadang juga ada kondisi-kondisi khusus ameloblastoma, dia muncul pada umur 7 tahunan, 8 tahunan, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Jika tumor itu muncul pada umur yang kecil, anak kecil, dia punya masa depan yang masih panjang. Kita harus benar-benar merekonstruksi, merehabilitasi dari bekas operasinya itu dengan baik, karena dia punya masa depan masih panjang seperti itu. Dan biasanya untuk bekas operasinya itu kita kita pasang seperti pen atau plat namanya kita, kemudian kita kasih cangkok tulang kayak gitu. Cangkok tulang bisa diambil dari tulang pinggul bisa, atau enggak tulang iga itu bisa, tulang rusuk itu bisa. Seperti itu, untuk membantu dia untuk menggantikan tulang yang diisi tumor tersebut, jadi digantikan. Kita cangkok seperti itu. Itu kalau usianya masih sangat muda, tapi ketika memasuki usia-usia yang sudah cukup dewasa, bisa dikatakan 30, 40-an itu sendiri, penanganannya juga beda dong. Penanganannya jadi kalau penanganannya prinsipnya itu tetap sama. Nanti kita gantikan dengan cangkok tulang juga, tapi tingkat keberhasilan untuk dewasa itu lebih rendah daripada anak kecil kayak gitu. Karena memang usianya udah usia tidak pertumbuhan lagi, tapi tetap kita mengusahakan untuk yang terbaik untuk pasien. Oke, baik. Dr. Was, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi benjolan pada rahang. Anda harus mewaspadai, jangan-jangan ini tumor. Nah, ini dia. Baik, pemirsa, di sesi berikutnya silahkan Anda yang ingin bergabung bersama kami akan membuka line di 0361894800 dan juga di 0361894801. Seandainya atau jikalau Anda memiliki permasalahan dengan seputaran gigi ataupun permasalahan di seputaran rongga mulut, silahkan Anda bisa berpartisipasi nanti, bisa bertanya lebih banyak lagi bersama Dr. Was, tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Masih bersama Dokter Gigi Wayan Sutresnaya, spesialis bedah mulut atau yang akrab dipanggil Dokter Was. Silakan Anda bisa berpartisipasi di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Benjolan pada rahang, waspadai, jangan-jangan itu tumor. Nah, ini dia kesempatan Anda bertanya lebih banyak seputaran penyakit gigi dan juga penyakit seputaran rongga mulut Anda. Silakan. Lain sudah kami buka tentunya. Sudah ada yang bergabung. Om Swastiastu, ada Pak Kastara Niki. Om Swastiastu. Halo. Swastiastu, Blikarang, Swastiastu. Ya, Bapak Pak Kastara dari Tabanan, silakan Pak. Dok, mau tanya, kadang-kadang kita kan sakit gigi gitu dok, terus bengkak. Kita bisa membedakan itu bengkak karena infeksi atau benjolan yang akan menjadi tumor. Itu gimana dok cara membedakannya dok? Ada lagi pertanyaannya? Nika Manten. Baik. Terima kasih Pak Kastara di Tabanan yang sudah bergabung Niki. Nah, ini dia dok, pertanyaan Pak Kastara ini untuk membedakan infeksi atau benjolan ini apakah selalu akan dibarengi dengan pembengkakan di sekitar rongga mulut kita, dok? Swastiastu, terima kasih Pak Kastara dari Tabanan ya. Salam sehat selalu Pak Kastara. Jadi untuk membedakan kapan dia benjolan ke arah tumor ataupun ke arah infeksi, biasanya kita sebut, kalau ke arah infeksi kita sebut bengkak. Jadi bengkak itu biasa timbulnya waktunya cepat, sangat cepat, misalnya sehari sampai 2 hari 3 hari. Nah, itu ke arahnya infeksi dini, kita sebut infeksi akut bahasa kedokterannya ya. Jadi kalau pembengkakannya cepat, dalam waktu 3 hari, 5 hari dia sudah sampai bengkak, itu ke arahnya infeksi seperti itu. Kalau tumor, dia arahnya itu lama. Kalau tumor jinak, dia sampai bulanan, sampai tahunan, membesarnya tapi pelan-pelan, dan tidak sakit. Tapi kalau infeksi, dia biasanya sakit seperti itu, nyeri sekali, kayak gitu. Itu infeksi. Biasanya infeksi, dia bengkak, sampai bengkak. Biasanya penyebabnya gigi-gigi berlubang, gigi-gigi sisa akar yang tidak dirawat, seperti itu. Dia bisa menyebabkan infeksi ke bawah. Infeksinya bisa menyebar ke bawah rahang juga bisa. Kita sebut abses ya, bahasa kedokterannya seperti itu. Oke, baik. Ini setiap sakit, bisa dikatakan sakit gigi, apakah itu infeksi, selalu akan dibarengi dengan pembengkakan di sekitar rongga mulut kah, dok? Kalau jika dia infeksi, ada giginya bisa berlubang, sudah infeksi, dan sudah kondisi tubuhnya juga tidak bagus, dia bisa menyebabkan sampai bengkak. Jadi dia infeksinya mencari jalan keluar, cari jalan keluar, kalau dia nggak bisa naik, infeksinya dia jalan keluarnya keturun, bisa ke samping gusi, bisa ke rahang bawah, namanya otot-otot di rahang bawah, sehingga bengkak. Seperti itu. Itu kondisinya cepat kalau infeksi dan nyeri seperti itu. Kalau tumor biasanya itu dia tidak nyeri dan kondisinya lama. Oke, baik. Mungkin ini ada juga hubungannya dengan pertanyaan Pak Kastara. Bagaimana kita harus bisa membedakan apakah itu benjolan biasa ataukah benjolan yang nantinya berpotensi menjadi tumor pada rahang kita, dok? Benjolan biasa itu kita sering sebutnya normal anatomi ya. Jadi kadang ada orang-orang yang punya benjolan di langit-langitnya, atau enggak di rahang bawah di dekat lidah, itu benjolannya itu biasanya menetap dari dia umur 10 tahun, menetap, tidak sampai membesar terus, dan biasanya keras. Kita sebut itu bahasa kedokterannya itu torus. Jadi ini tulang yang memadat kayak seperti itu. Itu arahnya itu tidak membahayakan, kecuali itu mengganggu fungsi bicara. Fungsi bicara kadang kalau ada sesuatu yang tebal di langit-langit kan kita susah berbicaranya toh. Kalau ada mengganggu fungsi, baru itu harus diambil. Itu yang fungsi normal anatomi kita sebutnya. Oke. Kalau yang
benjolan yang mengarah ke tumor, biasanya itu benjolannya itu membesar. Kalau awalnya sebiji jagung, kemudian membesar sampai ke lereng, sebesar bola bakso kayak gitu, sampai sebesar bola tenis juga mungkin. Jadi tapi tahapannya pelan-pelan, bulanan, tahunan. Makanya seperti saya bilang tadi, edukasi sewaktu dia sekecil kelereng atau sekecil biji jagung itu yang kita harapkan datang seperti itu. Jangan membiarkan ya dok. Iya, kalau sudah besar kita harus operasi, dan kecil pun harus operasi juga. Tapi defek atau nggak bekas operasinya kan yang ditimbulkan tidak besar seperti itu. Itu intinya sih di situ. Baik, dok. Kalau kita berbicara tentang benjolan atau tumor yang ada di pada rahang ini sendiri, tentunya kita akan berbicara tentang penyebabnya ini sendiri. Nah, apa sebenarnya penyebab terjadinya benjolan pada rahang ini sendiri, dok? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, benjolan pada rahang itu biasanya disebabkan oleh sisa-sisa epitel, sisa-sisa jaringan pembentuk gigi. Biasanya jika orang normal, dia akan fungsinya sesuai dengan normal ya. Tapi sisa-sisa jaringan pada kondisi yang berpotensi mengarah menjadi tumor, dia akan berkembang melebihi produksi normal seperti itu. Ya, dia akan bentuk benjolan seperti itu. Nah, cikal bakal asalnya dari situ. Tapi ada faktor yang memperburuk, faktor predisposisi. Yang pertama mungkin karena ada iritasi yang jangka panjang. Bisa juga dari infeksi jangka panjang, bisa infeksi virus, bisa infeksi bakteri, bisa infeksi jamur. Yang ketiga juga bisa dari pola hidup, bisa dari alkohol, itu juga mempengaruhi, tapi bukan utama, tapi mempengaruhi. Kadang juga bisa juga dari diturunkan. Yang diturunkan bukan tumornya ya, diturunkan dari keturunan ya, tapi potensi gen yang bisa menyebabkan tumor tersebut seperti itu. Jadi kalau misalnya ada orang tuanya misalnya terkena tumor, anaknya tidak pasti kena, tapi ada potensi gitu. Ada potensi, tapi itu bisa dicegah dengan pola hidup kita yang baik, deteksi dini, sering rutin kontrol seperti itu. Jadi genetik juga mempengaruhi? Ya, ada mempengaruhi, tapi bukan yang diturunkan. Seberapa persen sih kalau kita ngomongin tentang data atau persentase genetik juga mempengaruhi terjadinya tumor pada rahang ini sendiri atau benjolan pada rahang ini sendiri, dok? Untuk persentase secara pastinya tiap tumor itu berbeda-beda. Iya, tapi rata-rata ya, kita ngomongin rata-rata yang diturunkan bukan penyakitnya ya, genetiknya turunkan itu sekitar 10-an% lah. Sekitar 10-an% itu secara rata-rata. Jadi sebenarnya ada tiap tumor sendiri itu ada persentasenya sendiri-sendiri seperti itu. Jadi tumor ini sendiri yang dialami oleh seseorang ini sendiri, apakah akan berakhir dengan sifat yang ganas, dok? Makanya semakin cepat kita deteksi, dia semakin cepat kita bisa lakukan tindakan, itu akan semakin bagus hasil akhir prognosisnya kalau bahasa kedokterannya. Jadi prognosisnya akan jadi baik seperti itu. Kalau memang dibiarkan terus dari kecil membesar sampai tahunan, dari tumor jinak pun bisa bertransformasi atau bermetastasis ke arah keganasan seperti itu. Kalau sudah arahnya ke arah keganasan atau kita sebut kanker, itu tidak bisa tindakannya akan lebih kompleks seperti itu, Blikarang. Jadi penyebab-penyebab tersebut bisa terjadi pada setiap orang. Iya. Baik. Betul, dan ditambah lagi dengan faktor pemicu. Iya, faktor tentunya. pemicu itu. Itu yang penting kita harus perhatikan. Gaya hidup, gaya makan seperti itu kita harus perhatikan.
jika seperti tadi infeksi ya, infeksi yang jangka waktu lama di dalam mulut misalnya, yang kita biarkan terus-menerus, itu punya potensi. Misalnya infeksinya apa? Ada gigi yang berlubang, setelah itu dia akan timbul kista dulu, kista itu lama dia bisa bertransformasi jadi tumor jinak dulu. Kalau misalnya lama kita biarkan, dia bisa ke arah tapi tidak semua ke arah itu. Ada potensi seperti itu. Kalau tidak ditangani lebih awal mungkin. Sebenarnya edukasi kita sekarang ini, hari ini itu deteksi sedini mungkin untuk mencegah kecacatan yang lebih besar seperti itu. Oke, baik. Pemirsa silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka kembali di 0361 894 8400 dan juga di 0361 894 8401. Tentunya benjolan pada rahang itu yang Anda harus waspadai ya. Jangan-jangan itu bisa berakibat ke tumor nantinya. Dok, karena ada juga orang yang mengatakan juga gigi bungsu yang terlambat banyak tumbuh ini sendiri. Ini apakah menjadi salah satu penyebab terjadinya bisa pemicu menjadi tumor ini sendiri, Dok? Pada rongga mulut ini sendiri, Dok. Ya, gigi bungsu sendiri kita di Bali kita sebut sebagai pangkal pengijeng ya. Pangkal pengijeng, ya betul. Itu biasanya munculnya waktu kita mulai dewasa, umur 17 tahun sampai umur 22 tahun. Ya. Dari gigi bungsu itu yang tidak muncul atau dia tumbuhnya miring, itu bisa berpotensi awalnya itu terjadinya kista dulu. Jadinya jenis kista yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Jadi kista itu seperti tumor tapi isinya cairan, seperti balon isinya cairan seperti itu. Yang itu tidak tumbuh. Nah, kita harus curiga juga, umur kita sekarang berapa ya? Kok belum tumbuh ya? Jangan-jangan ada yang menghalangi tumbuhnya. Seperti itu. Jadi memang selain sebelum adanya benjolan, tetap saya bilang tadi kontrol rutin kita harus lakukan seperti itu. Karena gigi bungsu atau enggak, jangankan gigi bungsu, gigi taring pun biasanya yang atas atau bawah, kalau dia tidak muncul kita harus curiga ada yang menghalangi. Nah, menghalanginya itu bisa tumor, bisa kista, itu bisa. Kita harus tetap curiga itu. Ya, kalau sudah waktunya misalnya gigi taring umurnya kita umur 12-13 tahun itu belum muncul, kita harus curiga, segera periksakan seperti itu. Jadi bisa dikatakan ini ketika gigi bungsu yang tidak tumbuh ini sendiri juga harus diwaspadai, Dok. Iya, betul. Jangan-jangan ini bisa terhalang tumbuhnya oleh kista atau tumor seperti itu. Ada, bisa. Apakah tumor itu selalu diawali dengan benjolan, Dok? Sebagian besar ya, tumor itu bentuknya benjolan. Tapi selain benjolan, dia bisa penurunan. Kita sebut seperti, kalau benjolan kan naik tuh, penurunan kita sebut ulcer, jadi cekungan. Ya, bisa dalam bentuknya kayak gitu. Cekungan itu seperti sariawan ya. Sariawan kan cekungan. Ya. Nah, itu bisa atau enggak perubahan warna bisa. Jadi kan biasanya warna mukosa dalam mulut kita itu warnanya pink toh. Ya, kadang dia berubah warna lebih ke putih seperti itu. Kita harus tetap curiga. Selain benjolan, ada penurunan atau perubahan warna yang tidak biasa seperti itu. Kita harus tetap curiga. Baik. Berarti ketika terjadi tiga hal tersebut, itulah yang menjadi kekhawatiran kita, menjadi jangan-jangan ini akan berakibat buruk ke depannya bagi kesehatan kita ya. Gejala-gejala awal pun tidak merasakan sakit ya, Dok seperti dokter sampaikan tadi. Kemudian ini bisa mempengaruhi bentuk wajah nggak sih, Dok? Yes, pasti mempengaruhi bentuk wajah. Maka sebagian besar masyarakat atau pasien-pasien yang datangnya itu biasanya sudah mempengaruhi bentuk wajah yang sampai membesar di rahangnya seperti itu. Biasanya yang seperti itu karena dianggap seperti yang tadi, mereka sering mengabaikan karena
waktu muncul kecil, paling nanti sembuh, Iya. paling membesar lagi, paling bisa sembuh. Kemudian terakhir kalau udah sampai orang lain, kenapa rahangmu ditanya, itu mereka udah mulai tidak nyaman kayak gitu. Selain itu faktor lain yang pertama itu karena ketidaktahuan masyarakat. Makanya kita edukasi sini dibantu Beli Karang, kita edukasi hari ini. Terus yang kedua, ada kadang juga masyarakat itu tahu informasinya tapi takut untuk mencari informasi, takut berobat seperti itu. Terus yang ketiga, apalagi dalam situasi pandemi saat ini ya dok ya. Padahal dokter juga mengatakan bahwa pada saat ini pun dokter-dokter manapun termasuk juga di pelayanan kesehatan dokter gigi sudah aman sekali ya. Untuk dengan protokol yang ketat, protokol kesehatan yang sangat ketat sekali. Betul. Terus yang terakhir biasanya pasien-pasien itu datang ke pengobatan alternatif dulu. Nah, kalau udah, padahal mereka sadarnya awalnya kecil, tapi pengobatan alternatif dulu, dan di sana tidak berhasil, tahu-tahu ke tempat kita juga udah besar gitu loh. Itu dan yang terakhir biasanya sih pembiayaan sih, karena sekarang pemerintah sudah dibantu seperti yang saya jelaskan tadi, dibantu oleh BPJS gitu ya. Itu pemerintah bisa membantu dalam pembiayaan itu. Harusnya poin yang terakhir dalam pembiayaan itu bisa disingkirkan ya. Kita harus edukasi 3 yang utama itu tadi. Oke. Iya. Karena mungkin di dalam pikiran masyarakat ini sendiri ketika mengalami hal tersebut, kerugian yang paling dirasakan adalah pengobatannya yang sangat mahal seperti itu ya dok ya. Tapi saat ini saya bilang tadi, jaminan kesehatan dari pemerintah itu sangat membantu masyarakat saat ini. Yang penting pastikan punya jaminan kesehatan, itu akan membantu. Tidak hanya BPJS, mungkin jaminan kesehatan lain ya, asuransi-asuransi lain, itu bisa membantu. Oke, penanganan untuk tumor ini sendiri, berapa lama sih dibutuhkan waktu untuk melakukan penanganan ini sendiri atau dilakukan operasi ini sendiri dok? Penanganan tumor ini sendiri tergantung, yang pertama dipengaruhi oleh seberapa besar tumornya. Terus yang kedua, seberapa luas jaringan-jaringan yang terlibat, entah dia melibatkan rahang depan atau enggak rahang belakang, seperti itu. Untuk penanganannya biasanya ya dilakukan operasi, kalau butuh biasanya kita lakukan dengan bius tidur ya, di kamar operasi. Kemudian penyembuhan rehabilitasinya itu yang harus kita concernkan. Ya, kita saat ini concernnya tidak hanya pengambilan tumornya ya, tapi rehabilitasi, mengembalikan kualitas hidup, karena operasi itu menyisakan bekas operasi. Bekas operasinya itu kita harus concern, kita bantu dengan cangkok tulang, dipasang seperti pen, seperti itu. Itu yang utama sekarang concernnya. Oke, baik. Apabila tumor rahang ini sudah dilakukan operasi, kemudian ini apakah bisa atau tumor rahang ini bisa kembali muncul atau kekambuhannya pada pasien ini sendiri, dok? Kekambuhan kita pasti tetap tidak bisa memastikan, kita bilang enggak, tidak boleh. Tapi kita pasti akan melakukan tindakan semaksimal mungkin, sebersih mungkin. Jadi saya bilang tadi ke Beli Karang, jadi misalnya tumornya sekitar 2 cm, kita harus ngambil jaringan yang sehat. Jadi kayak batas yang sehat kita ambil seperti itu. Jadi untuk meminimalkan kekambuhannya kembali seperti itu. Ya, kita harapkan sih tidak kambuh ya, tapi ya dengan usaha maksimal, pertolongan tetap dari Tuhan. Baik. Asal ketika sudah melakukan operasi, kemudian ada hal-hal yang perlu juga dilakukan oleh para pasien ini sendiri, dok ya? Ya perlu. Ada banyak sewaktu setelah operasi, masih operasi, kemudian setelah tindakan itu juga perlu, mungkin setelah tindakan untuk konsumsi makanannya yang cair-cair dulu. Cair-cair dulu, susu tinggi kalori dengan tinggi protein kita berikan, mungkin
selama 1 bulan seperti itu. Kemudian setelah kondisinya bagus, nanti kita lakukan, bisa kalau tulangnya yang kita cangkok itu bagus, kita bisa bikinkan gigi palsu kayak gitu. Setelah gigi palsu, kondisinya bisa membaik hampir seperti semula ya. Kita nggak bisa sampai kayak sebelum operasi, nggak bisa. Tapi kita usahakan rehabilitasinya semaksimal mungkin. Setelah itu mulai kita makannya yang lunak-lunak dulu, kemudian ada tahapan-tahapan juga yang harus dilakukan ya oleh pasien ini sendiri. Baik, Dr. Was, nanti kita akan lanjutkan lagi, kita break kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, tentunya di sesi berikutnya silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain kami akan buka kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, di sesi yang terakhir ini silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, lain sudah kami buka kembali di 0361-894-8400 dan juga di 0361-894-8401. Benjolan pada rahang itu yang harus Anda waspadai, jangan-jangan itu tumor. Nah, masih bersama Dr. Gigi Wayan Sutresnayase, spesialis bedah mulut, magister kedokteran klinik atau yang lebih akrab dipanggil Dr. Was tentunya. Silakan, lain sudah kami buka kembali. Dok, ini seandainya ada seseorang atau pemirsa Bali TV atau siapa saja yang menemukan benjolan yang sudah tidak membuat nyaman pada rongga mulut kita ini, apa yang harus kita lakukan? Adakah tahapan-tahapan yang harus dilakukan ketika ke pelayanan kesehatan, Dok? Iya, terima kasih. Jadi jika ada pasien yang mempunyai benjolan pada rahang atas maupun rahang bawah, jadi yang pertama kita lakukan adalah wawancara. Kita menggali informasi dari pasien tersebut, entah munculnya sejak kapan. Kalau munculnya lambat, seperti yang saya bilang tadi, itu arahnya ke tumor. Tapi kalau munculnya cepat, dalam waktu 3 bulan sudah membesar seperti itu, atau 2 bulan, 3 bulan, itu arahnya ke arah kanker atau enggak yang kita sebut dengan tumor ganas seperti itu. Dari wawancara kita bisa menggali apakah di keluarganya ada, dari informasi-informasi itu kita rangkum untuk menegakkan yang kita sebut diagnosis seperti itu. Setelah kita lakukan wawancara, kita lakukan pemeriksaan, kita sebut pemeriksaan fisik. Ya, kita periksa baik secara yang kita lihat sama yang ada benjolan, batas-batas benjolannya seperti apa, seberapa luas seperti itu, adakah perubahan warna. Terus kita bisa periksa, kita tekan apakah keras, apakah lunak. Dari situ kita bisa menentukan jenisnya apa. Setelah itu terjadi, kemudian kita lakukan foto ronsen. Foto ronsen itu bisa foto ronsen polos yang kita sebut foto panoramik ya. Dari foto tersebut kita bisa lihat batas-batas tumornya, ataupun kita bisa tahu jenis-jenis tumor apa aja yang mungkin seperti itu. Kalau itu dirasa cukup, kita boleh bisa tambah dengan foto ronsen yang lebih canggih yang kita sebut CT scan. Nah, setelah itu pemeriksaan kita dapat, kita lakukan operasi kecil namanya. Operasi kecil yang kita sebut biopsi. Jadi kita ambil jaringannya sedikit, kita periksakan di laboratorium, biar kita tahu jenis tumornya itu apa. Jadi beda jenis, beda penanganan. Jadi kayak beli karang bikin lawar ya. Jadi kita ambil sedikit, beli karang cicipin, itu gimana jenisnya, udah enak apa belum, gitu, biopsi aja gitu. Jadi kayak kita ambil sedikit, kita periksakan ke lab, itu hasilnya bagaimana, apakah dia jenisnya apa, beda jenis tumor, beda penanganannya juga, seperti itu. Setelah diketahui jenis atau tumornya itu sendiri, baru diambil penanganan. Ya, semua memang demi yang terbaik untuk pasien. Jadi kita tidak bisa gegabah. Kita harus mempersiapkan dari penegakan diagnosis dari pasien tersebut, dari kita lakukan wawancara, dari pemeriksaan, dari foto ronsen, sampai operasi kecil. Operasi kecil itu bukan operasi untuk
penanganannya ya, tapi untuk melihat dia jenisnya Iya. apa, seperti itu, agar penanganan kedepannya itu bisa maksimal dan optimal seperti itu. Baik, setelah mengetahui itu baru akan diambil tindakan Iya, pada pasien betul, ini betul, sendiri. betul. Tindakan apa yang diperlukan nantinya. Baik, betul. Dok, ini tumor di dalam rahang ini sendiri ini bisa dicegah nggak sih, Dok? Untuk dicegah itu tidak bisa 100% saya bilang bisa dicegah, tidak. Yang bisa kita lakukan adalah yang pertama pola hidup sehat. Itu Oke. yang pertama. Terus yang kedua, pola hidup sehat kan banyak, bisa dengan olahraga, bisa kondisi fisiknya minum multivitamin. Terus yang kedua, konsumsi makanan-makanan yang bergizi itu juga termasuk. Kemudian hindari minuman beralkohol. Selain itu, mengenal diri saya bilang tadi, kalau ada benjolan mulai segera berkonsultasi ke pusat pelayanan kesehatan terdekat, dan kalau tidak terjadi sesuatu, kontrol 6 bulan berkala dengan protokol kesehatan ke dokter gigi. Itu sangat penting, seperti itu. Seperti itu, Bli Karang. Oke, jadi bisa mencegah Bisa kita dari tanggulangi. Oke, Iya. ditanggulangi Iya, agar bukan tidak bisa terjadi. mencegah 100%, Oke. kita tidak bisa. Baik, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya Iya, ya, iya. bahwa yang mengerti diri kita, kondisi dalam diri kita sendiri adalah kita sendiri tentunya ya. Ketika mengetahui sudah tidak merasa nyaman, itu saatnya harus ke fasilitas kesehatan tentunya, ke dokter bisa dikatakan. Iya. Kalau memang ada benjolan di sekitar rongga mulut ya harus ke dokter gigi tentunya ya, Iya, Dok ya. Dan yang pastinya bisa mencegah lebih baik daripada Iya, mengobati. betul, Itu yang bisa disampaikan juga ya. Iya, Intinya juga. Dok, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa Bali TV tentunya sehubungan dengan topik kita, bagaimana Anda harus mewaspadai ketika benjolan itu hadir atau ada pada rahang Anda, itu pun harus Anda waspadai, jangan-jangan itu tumor, Dok. Iya. Silakan. Oke, selamat sore pemirsa Bali TV. Seperti yang topik yang kita bahas hari ini, yang pertama, poin yang paling penting adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri, bagaimana kita merasakan apakah ada perubahan-perubahan pada diri kita. Jika ada perubahan khususnya pada rongga mulut dan rahang, segeralah berkonsultasi ke pusat pelayanan terdekat ya. Kemudian untuk kondisi pandemi saat ini ya, Bli Karang, memang ada kondisi khusus. Misalnya kita bisa datang ke fasilitas atau melakukan namanya telemedicine. Jadi menghubungi dulu, mungkin di front office atau jadi tidak ketemu langsung. Mungkin kita konsultasi lewat multimedia dulu. Kalau dibutuhkan datang, kita datang. Yang penting berkonsultasi terlebih dahulu jika terjadi ada perubahan-perubahan di dalam diri kita, khususnya rongga mulut ya sama rahang ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan demikian, mengenali diri sendiri dulu ya, kemudian baru berkonsultasi ketika ada hal-hal yang sudah merasakan nyaman pada diri kita sendiri. Dr. Was, terima kasih sudah sharing. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini memberikan manfaat bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Made Sukadan Karang, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Dok.